Shalom, Shalom. Shalom. puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kami senang bisa bertemu lagi dengan pemirsa dan kami juga sangat siap untuk bisa belajar Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan pada kali ini, topik yang akan kita diskusikan bersama-sama adalah suatu pertanyaan yang mungkin sering kita diskusikan, yaitu mengenai masalah kejahatan. Tetapi sebelum itu kita akan berdoa. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang pengasih dan Bapa yang penyayang, terima kasih atas kesempatan bagi kami untuk bisa mempelajari firman-Mu. Izinkan kami untuk mengerti, izinkan kami untuk bisa menambah pengetahuan kami akan Engkau, akan kebenaran. Bantu kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik, pemirsa The Safe Ministry, sebelum kita masuk ke pelajaran lebih detail lagi, kita akan mendengarkan pengantar akan pelajaran minggu ini oleh Pak Tobing. Baik, terima kasih Saudari Beatrice. Pemirsa The Safe Ministry, seperti yang sudah disampaikan oleh Saudari Beatrice, bahwa ini menarik pembahasan mengenai kejahatan, ya karena kita tahu dunia sekarang makin lama makin jahat, makin aneh-aneh saja tindakan-tindakan manusia yang kita perhatikan. Lalu banyak hal yang kita tidak duga, bahkan kita berpikir bahwa seseorang itu orang yang baik, rupanya dia melakukan kejahatan yang luar biasa. Lalu apa kata pelajaran dalam satu minggu ini mengenai kejahatan? Kita lihat terlebih dahulu di ayat hafalan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 4. Kalau kita perhatikan di ayat ini suatu nubuatan yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos, bahwa nanti ya nanti akan tiba waktunya Allah akan menghapus semua air mata. Ya, maut tidak ada lagi. Jadi segala macam kesusahan, kesulitan manusia yang disebabkan oleh kematian, tidak ada lagi perkabungan, duka cita itu sudah nggak ada lagi. Artinya, kapan kejahatan ini berakhir? Nanti setelah Yesus datang menjemput kita yang kedua kali. Nah, sekarang bagi kita orang Kristen mungkin akan bertanya-tanya, Allah itu kan maha baik, maha kuasa, maha kasih, ya kan? Maha empunya seluruh alam semesta ini. Tapi pertanyaan, kalau ya terutama di bumi ini, kalau bumi ini milik Allah, kalau Allah itu punya kuasa, bahkan maha kuasa, dan dia dikatakan maha baik, maha kasih, kenapa dibiarkan ada kejahatan? Ini pelajaran satu minggu ini, pelajaran yang kita juga harus mendalam, hati-hati mempelajarinya. Kalau penulis mengatakan ini bukan hanya sekedar masalah apa? Masalah akademis, tapi ini apa? Tapi ini langsung dirasakan oleh banyak orang, bahkan oleh semua orang. Baik orang yang mengenal Allah, mengasihi Allah, bahkan yang tidak mengenal Allah pun merasakan adanya kejahatan, ya, dan akibat-akibatnya. Ya, jadi bahkan bagi pembelajar Alkitab bertanya-tanya, ya, kalau Allah itu maha kuasa, maha kasih, bahkan memiliki segalanya. Bahkan kenapa sampai dosa pun jadi muncul di sorga, ya, bukan bukan di dunia munculnya dosa pertama, bahkan di sorga. Lalu akhirnya dunia pun berdosa, kemudian kita juga melihat bagaimana si jahat itu, si iblis itu, ya, melakukan segala kejahatan-kejahatan di muka bumi. Dan akhirnya apa? Kita menuai sekarang akibat-akibatnya. Nah, kita manusia juga akhirnya apa? Melakukan kejahatan-kejahatannya yang diinspirasi oleh si jahat setan tadi. Ya, akhirnya sekarang ya kita menuai. Dan bukan hanya menuai itu, bahkan kadangkala orang yang tidak ikut melakukan hal yang tidak baik menuai akibat dari kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya, ada sepihak orang yang sembarangan, misalnya katakan menebangi hutan tanpa terencana. Lah,
Orang yang tidak ikut-ikutan menebangi hutan kena juga dampak dari yang menebang hutan tanpa sembarangan itu, sehingga sama-sama kena banjir. Ini menimbulkan banyak pertanyaan. Oleh karena itu, ya, oleh karena itu sebagian orang menjadi ateis, menjadi tidak percaya akan adanya Tuhan dengan melihat fenomena yang dilihat seolah-olah ini katanya ada Allah, kenapa ada kejahatan. Itulah alasan sebagian menjadi ateis. Nah, dalam satu minggu ini kita akan pelajari, benarkah, ya, benarkah Allah itu maha baik? Lalu apa sikap Allah? Apa tindakan Allah terhadap kejahatan yang ada? Demikian pemirsa The Safe Ministry sebagai pengantar bagi kita dalam satu minggu ini. Baik, Pak Tobing. Sebagai topik pertama kita adalah pertanyaan yang mungkin sering kita tanyakan kepada Tuhan. Berapa lama ya Tuhan? Berapa lama lagi ada kejahatan di dunia ini? Mari kita dengarkan penjelasan dari Pak Tobing. Baik, terima kasih Saudara Betus. Ya, memang akhirnya bagi kita yang merasakan dampak dari kejahatan yang ada di dunia ini, kita gemas, kita apa namanya, ketika kita berdoa mendekat kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita berharap mungkin harusnya tidak ada lagi kejahatan. Tapi seiring dengan waktu yang ada apa kita lihat kejahatan tetap ada, bahkan semakin merajalela, dan kejahatan itu bukan baru sekarang ini saja. Ada kejahatan dari dulu sudah menjadi isu yang besar, masalah kejahatan, ya, bahkan sebelum air bah, ya, sebelum air bah juga kejahatan sudah luar biasa, sehingga sampai Tuhan mengizinkan melakukan satu peristiwa besar untuk melenyapkan kejahatan itu dengan cara apa? Memberikan air bah. Dan bahkan apa? Setelah hanya orang yang terpilih pun yang selamat dari arba itu, lalu muncul lagi bibit-bibit kejahatan itu. Nah, sekarang coba kita lihat Ayub 30 ayat 26. Bagaimana kita memahami kisah hidup Ayub yang luar biasa. Ayub seorang yang sangat saleh, dia sangat-sangat setia di hadapan Tuhan. Tapi apa? Kita tahu betapa penderitaan-penderitaan yang tidak masuk akal bagi kita. Segala sesuatu yang dia punya, semuanya apa ditarik dari dia, hilang semua harta kekayaannya dia, bahkan bukan hanya itu, sampai anak-anaknya. Lalu di Ayub 30 ayat 26 dikatakan, inilah doa dia, tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Ini suatu fakta yang dialami oleh oleh Ayub, bahwa dia katakan, waktu aku berharap berharap hal yang baik, kok malah hal yang jahat datang sama aku. Yang kutunggu-tunggu adalah terang, ya malah kegelapan yang datang. Ya, ini satu ungkapan nyata yang dialami oleh Ayub. Betapa menjadi misteri bagi dia, gitu ya, menjadi misteri, dan ini mungkin menjadi petunjuk juga bagi kita loh. Rupanya ketika kita mengikut Tuhan, bukan berarti kita juga langsung tidak mengalami kesusahan apa yang dialami oleh kesusahan di dunia ini. Ya. Lalu coba kita lihat lagi tambahan di Yeremia 12 ayat 1 untuk memperdalam pelajaran kita, ya. Di Yeremia 12 ayat 1 berbunyi, Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan engkau, tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Pemirsa The Same Ministry, coba kita lihat dua ayat ini. Ayub di satu sisi orang yang setia, saleh di hadapan Tuhan, tapi dia mengalami penderitaan. Lalu Yeremia 12 ayat 1, dia katakan, kenapa Tuhan? Ya, kenapa orang-orang fasik kok kayaknya mereka mujur-mujur aja? Ya, artinya beruntung-beruntung aja. Orang yang nggak setia kok hidupnya sejahtera-sejahtera aja. Wah, inilah sering menjadi pertanyaan besar bagi kita orang Kristen, ya. Pertanyaan besar bagi kita orang Kristen. Bahkan sampai beberapa orang kecewa ya, saya sering mendapati atau bahkan mendengarkan kesaksian ketika orang baru menerima kebenaran, bukannya
makin maju usahanya, bukannya makin maju karirnya, bukannya makin maju hidupnya. Waduh, mulai kok usahanya mulai menurun, karirnya malah terancam, ya pendapatannya menurun. Lalu akhirnya ada banyak yang kecewa, ya, ada banyak yang kecewa. Muncul pertanyaan ini, Tuhan, kenapa orang jahat kau biarkan makmur hidupnya? Ya, kau biarkan mereka apa menikmati sebebas-bebasnya apa, menikmati keuntungan dari kejahatannya. Ya, sementara aku yang setia ini, ya, kok seperti ini? Pemirsa The Save Ministry, apa yang dikatakan bahwa apa? Seolah-olah Allah itu apa? Allah itu jauh tersembunyi dari kita. Ya, kok kok keberuntungan itu malah mendekat kepada orang-orang fasik. Pemirsa The Save Ministry, mari kita harus pastikan apa supaya apa? Supaya tidak meremehkan kejahatan. Kejahatan itu luar biasa, benar-benar sangat buruk. Bahkan anak Allah sendiri Yesus, ya, pada waktu di dunia ini, bagaimana dia melakukan hal yang baik. Dia tidak melakukan dosa. Dia banyak membantu, menolong orang, menyembuhkan, menolong orang yang dihakimi oleh orang lain menjadi bangkit percaya dirinya, bahkan membangkitkan orang mati. Tapi apa? Yang dia terima apa? Salib. Sampai-sampai dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pemirsa The Save Ministry, kita sebagai pembelajar Alkitab, sebagai orang Kristen, kita berpikir, Tuhan, sampai berapa lama lagi? Ya, sampai berapa lama lagi kau biarkan orang-orang jahat, ya, sepertinya mereka ketawa-ketawa makmur. Bahkan kadang-kala di gereja juga bukan tidak mungkin. Tuhan, sampai berapa lama gereja engkau biarkan di dikendalikan oleh orang-orang yang bermaksud tidak baik. Ya, bahkan mungkin ada para pemimpin-pemimpin, gembala-gembala, bisa saja ada gembala yang tidak baik. Sampai berapa lama engkau biarkan gereja seperti ini? Gereja dipimpin oleh orang-orang yang bermaksud mencari keuntungan sendiri di dalam gereja ada juga. Sehingga orang yang tulus melakukan sesuatu kepada gereja, dia akan bertanya, sampai berapa lama lagi Tuhan kau biarkan ini. Tapi pemirsa The Save Ministry, ya, Tuhan punya kendali terhadap apa yang terjadi di dunia ini. Dan ada harapan yang sangat besar. Apa yang Kristus lakukan di kayu salib itu. Itulah apa? Sumber pengharapan kita. Itulah yang mampu mengalahkan sumber kejahatan, yaitu apa? Yaitu iblis. Artinya apa? Walaupun Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah ekspresi dia sebagai manusia, betapa beratnya yang dia hadapin. Ya, tetapi apa? Kemenangan dia, kebangkitan dia adalah kemenangan atas si iblis. Ya, kemenangan kita, harapan kita juga. Walaupun mungkin bagi beberapa orang ada yang lama kita menunggu Tuhan bertindak, tapi semuanya ada di bawah kendali Tuhan. Berapa lama lagi ya Tuhan? Kayu salib sudah membuktikan bahwa kejahatan itu apa? Ditaklukkan. Demikian Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, topik selanjutnya yaitu mengenai ada banyak hal yang kita tidak ketahui. Pak Fajar, apa hubungannya ini dengan masalah kejahatan? Silakan Pak Fajar. Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Tentunya masih banyak sekali pertanyaan yang timbul dari umat manusia. Mengapa banyak sekali kejahatan dan seakan-akan Allah itu membiarkan kejahatan itu berlangsung ya sampai cukup lama. Tapi kita bisa pelajari dengan membaca ada beberapa ayat dari Ayub dan kisah Ayub ini sangat memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Apa yang mesti harus kita lakukan dengan melihat banyak kejahatan yang terjadi di atas dunia ini? Nah, bagaimana kita mendapatkan sebuah pengertian bagaimana banyaknya kejahatan itu terjadi dan bagaimana itu bisa membantu kita untuk memahami akan semuanya ini? Mari kita coba baca dalam Ayub.
pasal 38 ayat 1 sampai 4 ya, terlebih dahulu ya. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku. Yang keempat, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Jadi sebetulnya jawaban daripada Tuhan ketika Ayub dia bertanya kepada Tuhan, mengapa semua penderitaan, kejahatan itu terjadi menimpa keluarga Ayub itu sendiri ya. Bahkan anak-anaknya meninggal, kemudian harta bendanya itu dirampok, bahkan dia juga mengalami satu sakit yang dia tidak duga sama sekali ya. Dan istri daripada Ayub bahkan meminta supaya Ayub itu mengutuki Tuhan karena seakan-akan Tuhan itu membiarkan kejahatan itu terjadi begitu saja. Nah, dalam hal ini Tuhan juga berkata kepada Ayub, mengapa engkau komplain gitu? Apakah engkau mengetahui segala sesuatu? Apakah engkau memiliki satu pengertian-pengertian ini mengetahui akan ya semuanya gitu ya. Bahkan Tuhan itu menantang kepada Ayub, di manakah engkau ketika bumi ini diletakkan? Apakah engkau cukup memiliki satu pengertian? Artinya bahwa manusia itu memiliki keterbatasan, tidak bisa menyelami akan maksud daripada Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Di manakah kita berada? Kita belum lahir ya. Dan Ayub pun juga belum lahir. Dan itu juga diungkapkan oleh Tuhan. Sebetulnya Tuhan menggiring kepada Ayub, ada masih banyak hal-hal yang misteri yang tidak diketahui oleh Ayub itu sendiri. Tuhan memberikan pengertian kepada Ayub supaya Ayub betul-betul paham oleh karena keterbatasan manusia sebagai manusia yang berdosa, manusia tidak akan memahami apa maksud dari semuanya ini ya. Kejahatan itu berlangsung, penderitaan itu berlangsung ya. Bukan berarti bahwa Tuhan akan membiarkan kejahatan dan penderitaan ini akan menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Tidak. Pada satu saat nanti kejahatan itu akan diselesaikan. Masalah dosa itu akan dituntaskan, ya, dituntaskan ketika Tuhan akan datang turun bersama-sama dengan umat-umat Tuhan dari surga memasuki ke Yerusalem yang baru. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita semua, Beatrice, apa yang harus kita lakukan? Meskipun banyak sekali hal-hal yang tidak kita ketahui, dan semuanya itu sebagai sesuatu yang misteri. Yang perlu kita lakukan, dan yang Tuhan inginkan kepada Ayub, yaitu adalah yang pertama adalah kerendahan hati. Memiliki roh kerendahan hati, menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang sangat misteri, bahkan yang tidak kita ketahui, dan satu-satunya jalan adalah berserah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati kita, kita menyadari masih banyak hal-hal yang terjadi yang tidak kita ketahui sama sekali. Yang paling penting bagi kita adalah sikap kita adalah kita harus percaya kepada kebaikan Allah kepada kita dengan berbagai cara. Artinya bahwa kita itu betul-betul setelah kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa, memiliki keterbatasan pengetahuan, dan tidak mampu untuk menyelami itu semuanya, harusnya kita percaya akan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan pasti satu saat akan memberikan sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Ada banyak misteri maupun hal-hal yang tidak kita ketahui, bahkan mungkin kita komplain ya, Tuhan mengapa hal ini terjadi? Mengapa saya harus mengalami hal seperti ini? Tetapi ada sesuatu di balik layar itu, Tuhan memiliki satu rencana yang indah untuk kebaikan kita sebagai manusia ya, sebagai umat Tuhan juga. Bahwa ketika jawaban itu diberikan oleh Tuhan, kita baru sadar, oh ternyata ini ya jalan Tuhan. Oh ternyata inilah yang dimaksud oleh Tuhan. Kenapa mesti harus saya komplain, saya mesti harus mengeluh kepada Tuhan. Tetapi rencana memang Tuhan memiliki satu rencana yang indah dalam hidup kita. Ada waktunya yang
terbaik bagi kita. Ketika kita menyadari bahwa sesuatu hal itu terjadi dalam kehidupan kita, kita mesti perlu berpikir, apa sih makna dari semuanya ini terjadi? Apakah Tuhan memiliki satu rencana yang indah bagi kehidupan kita? Satu saat nanti bahwa Tuhan akan membukakan akan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun semuanya ketika banyak pertanyaan di benak manusia, semuanya itu akan terjawab ketika Tuhan menyelesaikan masalah dosa dan kejahatan. Ketika Dia datang bersama-sama dengan umat-umat Tuhan, datang dari surga untuk memasuki Yerusalem yang baru atau dunia yang baru. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya ada satu topik yang akan kita bahas yaitu berjudul penganut teisme yang skeptis. Apa itu teisme yang skeptis? Silakan Pak Tobing. Baik, apa itu teisme yang skeptis? Itulah pertanyaan dari Saudara Beatrice yang akan kita jawab. Di Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kita diberi ayat ini sebagai filosofi dasar ya di dalam mempelajari pelajaran hari ini terutama teisme yang skeptis ya. Jadi pertama kita harus tahu dulu bahwa bicara rancangan, bicara rencana, bicara kemampuan di dalam mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan di masa depan, ada jarak yang sangat-sangat jauh antara kita dengan Allah. Artinya, kita sebagai ciptaan, apalagi yang sudah berdosa, ya, apalagi sudah berdosa, kita sangat-sangat terbatas untuk mengetahui apa yang akan terjadi di dalam hidup kita ini ke depannya. Ya, jangankan untuk orang mengetahui kehidupan orang lain, untuk diri sendiri saja kita itu sangat terbatas. Rancangan Allah itu jauh lebih tinggi dari semua apa? Dari semua yang bisa kita pikirkan. Nah, lalu dikatakan salah satu cara untuk memahami masalah kejahatan ya kita dasarkan kepada kesadaran betapa sedikitnya hal yang kita tahu tadi itu ya. Tadi di awal dikatakan bahwa ya apa rancangan yang terjadi di dunia ini kita sangat-sangat terbatas. Lalu inilah yang disebut dengan teisme skeptis ya. Teisme skeptis. Ya pemahaman ketuhanan yang skeptis itu yang meragukan. Artinya orang yang menganut teisme skeptis percaya bahwa apa? Allah punya alasan yang baik untuk apapun yang dia lakukan. Tapi dikatakan, tapi karena pengetahuan kita sangat terbatas, udahlah. Ya, kita tidak perlu berharap untuk mengetahui apa alasan-alasan tersebut. Ya, artinya ya sepintas ini sebenarnya tidak ada masalah dengan pemahaman ini. Artinya ya kita kan pemahaman kita, kemampuan kita terbatas dari Beatrice untuk memahami apa yang akan terjadi dengan dunia ini bahkan untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, ya kita yakinin sajalah bahwa Tuhan pasti punya alasan yang baik lah untuk apapun yang dia kerjakan. Nah, jadi contohnya ya, contohnya kalau menurut teisme skeptis, hanya karena seseorang tidak dapat melihat kuman yang berterbangan di udara, bukan berarti tidak ada kuman yang berterbangan di udara. Nah, ini jadi faktanya kita tidak tahu apa alasan Allah, tapi bukan berarti Allah tidak mempunyai alasan yang baik. Nah, kalau penganut teisme mengatakan mereka mereka bersifat skeptis mengenai kemampuan manusia menyadari, memahami ya alasan-alasan Allah sehubungan dengan kejahatan dunia ini. Skeptis jadi ada unsur meragukan, ya ada unsur meragukan ya apapun yang terjadi di dunia ini udahlah kita nggak perlu tahu lah, nggak perlu tahu. Ya bukan berarti sebenarnya tidak perlu tahu, ya kita tahu kok bahwa Allah itu punya alasan yang baik. Lalu muncullah apa? Muncullah ada
satu apa ya, kalau boleh dikatakan satu curhatan dari seorang pemazmur ya, di Mazmur 73 ini sebuah curhatan yang sangat sangat mendalam dan populer sekali ya di kalangan kita pembelajar Alkitab, dan yang merasakan seolah-olah kok dunia ini tidak adil. Ya, yang mencari alasan apa sih sebenarnya alasan Allah membiarkan semua ini terjadi. Di Mazmur 73, ya pemazmur Asaf melihat di mata kepala dia sendiri bagaimana, ya seperti yang sudah kita pelajari di pelajaran hari Minggu sebelumnya, bagaimana orang yang jahat yang fasik itu bertubuh tambun-tambun, dalam arti bukan obesitas ya, maksudnya artinya mereka sehat-sehat, segar-segar, sementara kita yang mengikut Tuhan aduh layu-layu ini gitu ya, ekspresinya saja seperti ekspresi orang lemas-lemas karena kekurangan gizi, kurang makan. Sementara di sana berlebihan makannya. Apa saja yang mereka mau makan bebas, apa saja yang mereka inginkan bebas. Ya, padahal mereka orang jahat. Ya, padahal mereka orang jahat. Lalu si pemazmur mencoba mengetahui rancangan Allah apa sih sebenarnya gitu ya. Tuhan, kenapa kau biarkan ini semua? Bahkan sampai-sampai si pemazmur ini dia hampir frustrasi, hampir meninggalkan Tuhan, ya. Dia hampir meninggalkan Tuhan. Ke ayat 14 bahkan dia katakan apa? Namun sepanjang hari aku kena tulah. Ya, artinya apa? Tiap hari aku dapat apes. Tiap hari aku nggak beruntung. Sudah sudah mengikut Tuhan, aku sudah coba lakukan yang baik, tapi apes. Sementara yang sana, ya hal-hal yang jahat dilakukan, tapi mereka bebas tertawa-tertawa. Lalu apa? Di ayat 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Inilah seolah-olah teisme skeptis tadi ya. Semakin kita mengetahui, semakin menjadi kesulitan. Tapi apakah sesungguhnya kita tidak diberitahu Tuhan ya alasan mengapa Allah melakukan itu? Ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Oh, solusinya di mana? Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Kalau di zaman pemazmur berarti tempat kudus Allah yaitu apa? Ke bait suci Allah. Dia datang ke situ. Lalu apa? Terbuka semua jawabannya. Oh, rupanya mereka itu sedang apa? Sedang menjalani satu proses kesudahan. Ya, di ayat 18, sesungguhnya di tempat licin rupanya kau taruh mereka. Artinya tempat licin itu tempat yang rawan rupanya ya. Jadi pemirsa The Save Ministry, orang-orang jahat yang kelihatan makmur, bahkan mereka menikmati keuntungan dari kejahatannya. Mereka menikmati materi-materi yang luar biasa dari kejahatannya. Tapi dikatakan apa? Sesungguhnya engkau tempatkan di tempat yang licin. Begitu melenceng sedikit dari rencana mereka, banyak yang apa? Langsung frustrasi, sakit, ya bahkan bunuh diri. Tetapi anak-anak Tuhan, walaupun kelihatannya kasat mata, ya tidak makmur seperti orang jahat. Tapi ketika segala sesuatu berjalan, misalnya apa yang diinginkan tidak berjalan sesuai dengan kemauannya, tidak sesuai dengan rancangannya, anak-anak Tuhan tidak langsung jatuh karena mereka tidak berada di tempat-tempat yang licin. Mereka, orang-orang, anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang menganut ketuhanan yang bukan skeptis, yang optimis. Kita tahu bahwa Allah itu baik. Kalaupun kita tidak tahu persis apa saat ini alasannya Tuhan mengizinkan itu yang terjadi. Tapi satu waktu Tuhan akan memberikan inspirasi. Oh, mengapa dulu Tuhan biarkan saya seperti itu? Ternyata ada hal yang saya mau pelajari. Ada makna yang sedang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Kuncinya adalah apa? Ketika aku ya masuk ke dalam rumah Tuhan. Artinya apa? Hal-hal rancangan-rancangan yang menjadi misteri bagi kita. Ya, tidak perlu ya kita tidak punya kemampuan untuk memikirkan mendalam. Tapi ketika kita datang ke rumah Tuhan,
ketika kita datang ke tempatnya yang kudus. Bisa saja ke tempatnya yang kudus adalah tempat perbaktian yang kita bangun di rumah atau dimanapun yang dimana kita datang kepada Tuhan. Disitulah Tuhan memberikan jawabnya. Demikian Saudari Beatrice untuk pelajaran kita di dalam satu hari ini. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembelaan kebebasan memilih. Dan ini merupakan alasan mengapa adanya kejahatan. Kita akan mendengarkan uraiannya dari Pak Fajar. Ya, pembahasan kita semakin menarik ya tentang pembelaan kebebasan memilih ini ya. Jadi seakan-akan bahwa semua kejahatan, semua penderitaan itu adalah memang dibiarkan oleh Tuhan. Tapi apakah memang betul seperti itu gitu ya? Sekalipun kita tidak memahami jalan serta rancangan daripada Tuhan, rencana yang terbaik ya tentunya ya. Alkitab kita itu menyingkapkan beberapa hal yang membantu mencoba untuk menguraikan tentang masalah kejahatan ini. Salah satunya adalah salah satu sarana untuk mengurai masalah logika tentang kejahatan itu dikenal sebagai pembelaan kebebasan memilih. Ya, yaitu pembelaan kebebasan memilih. Kenapa? Pembelaan kebebasan memilih itu merupakan satu pandangan bahwa kejahatan adalah akibat dari penyalahgunaan kebebasan memilih oleh makhluk ciptaan. Jadi sekali lagi bahwa kejahatan adalah akibat dari penyalahgunaan kebebasan memilih oleh makhluk ciptaan Tuhan. Jadi sebetulnya Allah tidak bisa disalahkan ya atas kejahatan yang terjadi, atas penderitaan yang terjadi karena memang manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Dia memilih untuk melakukan kebaikan atau dia memilih justru memilih melakukan hal-hal yang jahat ya di mata Tuhan. Nah, karena kejahatan ini adalah hasil dari penyalahgunaan kebebasan memilih yang diberikan Allah kepada kita dengan tujuan baik, artinya bahwa Tuhan itu sebetulnya memberikan kesempatan kepada makhluk ciptaannya itu untuk memilih ya. Tujuannya sebetulnya baik supaya dia itu bisa mengekspresikan rasa kasih cinta itu tanpa paksaan kepada Tuhan. Artinya dia memang betul-betul dengan kesadaran diri dia itu memilih mengikuti setia kepada Tuhan. Gantinya dia menyalahkan kebebasan memilih ini dia melakukan hal-hal yang jahat artinya bahwa dia memang betul-betul tidak setia kepada Tuhan. Nah, contoh-contohnya itu seperti apa? Kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Ini contohnya adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu sebetulnya sudah diberikan kebebasan memilih. Tuhan juga sudah memberikan satu instruksi yang sangat begitu jelas kepada Adam dan Hawa. Kejadian 2 ayat 16 ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi Tuhan memberikan instruksi kepada manusia, semua pohon di dalam taman ini boleh dimakan buahnya dengan bebas ya. Ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada harinya, jadi ini sudah ada pemberitahuan dari Tuhan kepada Adam dan Hawa, artinya bahwa Tuhan memberikan satu kebebasan kepada Adam dan Hawa, boleh, dia memilih ya boleh, ya silahkan untuk memakan buah, seluruh buah yang ada di taman ini, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan benar. Nah, itu pilihan ya kepada Adam dan Hawa. Apakah mau mengikuti perintah, instruksi daripada Hawa khususnya, dia memilih untuk memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yaitu yang ada di tengah. Dan saat itulah mereka menyadari bahwa mereka sudah tidak setia dan memilih melakukan menahan Adam dan Hawa untuk tidak mengambil itu tidak juga ya. Karena itu semuanya dengan penuh kesadaran ya. Begitu juga dengan Kain dan Habel. Lima persembahan daripada Kain. Dan akhirnya Kain memilih untuk menghabisi adik yaitu Habel. Kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah memberikan khotbah ya selama 120 tahun supaya
semua orang-orang itu berbalik dari kejahatannya dan memilih untuk mengikuti Tuhan dan memilih untuk bergabung bersama-sama dengan Nabi. Tapi akhirnya mereka lebih memilih tidak mau berkumpul bersama-sama dengan Nabi Nuh beserta dengan keluarganya. Ini semuanya adalah kebebasan untuk memilih dan pada akhirnya mereka akhirnya mati ya. Mati terkena banjir air bah ini. Sementara yang selamat adalah Nuh dan keluarganya saja yang berada di dalam terang. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah penyalahgunaan kebebasan memilih. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita diberi kebebasan apakah kita mau melakukan atau justru tidak setia kepada Tuhan. Namun, Tuhan sebetulnya sebagai pencipta memberikan kebebasan memilih ini agar kita dikenal sebagai manusia. Jadi bukan sebagai mesin atau robot gitu ya, yang dimana automation itu kita ya sudah kita mengikuti perintah Tuhan. Tuhan memberikan kebebasan memilih bahwa cinta kasih dia ke manusia, manusia itu betul-betul mengasihi Tuhan dengan kesadaran, dengan kerendahan hati, dengan cinta kasih yang begitu dalam. Bukan karena paksaan dia mengasihi Tuhannya, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, The Safe Ministry akan memberikan kebebasan memilih kepada kita. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan indah buat kita. Kita diberikan kebebasan untuk memilih setia kepada Tuhan ya. Gantinya kita adalah manusia memiliki akal budi untuk tindak benar, memiliki kasih dan demikian Beatrice dan pemirsa. Baik, Pak Fajar. Lanjutkan dari topik sebelumnya yang sudah mungkin sudah mulai dibahas, kita juga akan mempelajari lebih detail lagi mengenai kasih dan kejahatan. Karena Allah memberikan kebebasan memilih oleh karena kasihnya kepada kita. Kita akan dengarkan dari Pak Fajar. Iya, kita lanjutkan lagi ya. Ini pelajaran ini sangat berkaitan sekali bahwa Allah itu menganugerahkan, memberikan anugerahnya kebebasan memilih kepada makhluk ciptaannya karena hal ini diperlukan sebagai wujud kasih, cinta kasih ya Tuhan kepada manusia. Sementara penyalahgunaan kebebasan memilih adalah penyebab kejahatan ya. Nah, sekarang kalau kita lihat apakah setelah Lucifer itu dia memberontak kepada Tuhan dan dia menggait sepertiga malaikat dari surga, apakah saat itu juga Tuhan akan membinasakan mereka dengan kekerasan? Sementara kasih itu berlawanan dengan kekerasan. Mengapa Tuhan tidak membinasakan dengan sepertiga malaikat yang sudah digaitnya? Nah, sekarang coba kita akan berpikir, jika seandainya Tuhan bisa malaikat, tentunya itu kekerasan dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Kemudian seluruh alam kita akan melihat bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang sangat begitu diktator atau otoriter gitu ya. Langsung membinasakan semuanya. Mereka justru akan berpikir kerinduan Tuhan untuk mengasihi dan menyembah serta memuji Tuhan itu bukan dengan kesadaran dengan akal budi, tetapi dengan karena terpaksa, hanya karena mungkin karena takut ya, karena takut mereka menyembah kepada Tuhan. Kalau seandainya ya kejahatan itu langsung langsung dibinasakan, Tuhan memang memberikan kesempatan kepada Lucifer dan sepertiga malaikat untuk diberikan kesempatan untuk melaksanakan semua kegiatan apakah mereka mau bertobat atau tidak. Namun yang pada akhirnya mereka justru ya semakin memberontak dan mereka harus dikeluarkan dari surga. Nah, kalau Tuhan langsung membinasakan saat itu juga, maka seluruh alam semesta ciptaannya dia akan melihat bahwa Tuhan itu sangat begitu kejam dan tuduhan daripada Lucifer itu memang terbukti bahwa Tuhan itu sangat otoriter, tidak memiliki kasih. Kalau itu semuanya itu akan langsung dibinasakan ya. Tetapi ketika Tuhan membiarkan itu dan seluruh alam semesta itu dia melihat ternyata memang apa yang dilakukan Lucifer itu sangat begitu jahat.
ya, sangat begitu jahat, memberontak kepada Tuhan, dan Tuhan itu berikan kesempatan kepada Lucifer, tapi Lucifer beserta sepertiga malaikat itu tidak gunakan kesempatan, maka seluruh alam semesta akan mengetahui, oh ternyata memang tabiat daripada Lucifer itu sangat berbeda sekali, dan itu adalah salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan. Jadi kasih dan kejahatan itu sangat bertentangan sekali ya. Penggunaan kekerasan bertentangan sekali dengan asas-asas pemerintahan daripada Allah. Allah mengendaki satu pelayanan itu dengan cinta kasih sayang ya. Hanya kasih yang dapat dapat mewujudkan rasa kasih sayang itu ya. Dan yang paling besar cinta kasih Tuhan kepada umat manusia adalah anak tunggal Tuhan yang turun dari surga untuk menjelma menjadi manusia, dan dia rela ya, dengan rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Ini adalah salah satu bentuk kasih. Kalau kita lihat semua kejahatan yang terjadi di atas dunia ini sebetulnya adalah pertentangan yang baik dan yang jahat. Ada sesuatu peristiwa yang sangat besar ya dibandingkan dengan masalah kita. Barangkali mungkin masalah kita di atas dunia kita sudah berat. Ini adalah masalah yang paling besar secara universal, secara alam semesta ya, bahwa ada masalah yang baik dan yang jahat yang mesti Tuhan akan selesaikan. Dan Tuhan dengan cinta kasih yang luar biasa, dia turun di atas dunia untuk menyelesaikan masalah dosa. Yang pertama adalah dia rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Tidak mudah bagi Tuhan. Tidak mudah bagi Tuhan untuk menyerahkan nyawanya. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah yang patut disembah. Tapi dengan kerendahan hati, dia mau menyerahkan nyawanya supaya apa, seluruh alam semesta tahu, bahkan pencipta dia rela untuk menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Justru ya, dengan kasihnya yang luar biasa ini, kasih dapat ditegakkan, kemudian seluruh alam semesta melihat, wow, ternyata pencipta mereka rela untuk mati bagi ciptaannya. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, dan gantinya dia melihat Lucifer dengan sepertiga malaikatnya, itu memang tidak benar. Mereka melakukan hal yang jahat. Namun semuanya, pemirsa The Safe Ministry, kejahatan, masalah dosa itu nanti akan diselesaikan ketika Yesus beserta dengan seluruh umat-umat Tuhan akan turun dari surga dan akan memasuki Yerusalem baru. Mereka akan dibinasakan, keadilan Tuhan akan ditegakkan, dan kita akan menikmati satu kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Ada satu ayat yang menarik di sini di dalam Roma 8 ayat 18 ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi pemirsa The State Ministry dan Saudara Beatrice, kita tidak perlu khawatir dengan penderitaan yang kita alami pada zaman ini. Tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima, yang akan dinyatakan Tuhan kepada kita semuanya. Kebahagiaan sejati, sukacita, kehidupan kekal yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Demikian Beatrice dan pemirsa The State Ministry. Baik Pak Fajar. Tidak terasa kita sudah akan mengakhiri diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, kita harus hati-hati terhadap kejahatan yang semakin terus berkembang. Ya, karena semakin lama dunia ini akan semakin jahat. Setan yang sudah dibuang dari surga, dia akan berusaha keras banyak orang yang melakukan kejahatan. Mungkin mengeluarkan segala pengaruhnya supaya apa? Supaya semua orang bisa mengikuti dia. Pemirsa The Safe Ministry, kita tahu tadi sudah disampaikan, seandainya Allah langsung memusnahkan Lucifer pada saat itu, maka malaikat-malaikat lain akan melihat bahwa betapa Allah begitu kejam. Tapi justru karena kasihlah, ya, justru karena Allah kasih, diberikan kesempatan kepada siapa? Kepada setan. Justru karena Allah kasih, makanya kita diberi juga kebebasan diberikan kesempatan untuk memilih, diberikan kesempatan untuk menentukan yang mana yang mau kita pilih.
Tapi ketika pilihan kita pilihan kejahatan, maka akibat dari kejahatan itu tidak bisa kita hindarkan. Ya, oleh karena itu, biarlah pemberontakan, ya, kisah pemberontakan iblis menjadi pelajaran yang sangat mahal bagi seluruh alam semesta, bagi kita. Betapa luar biasanya akibat yang dihasilkan oleh kejahatan. Bahkan orang-orang yang setia kepada Tuhan pun sampai hampir, ya, banyak yang hampir dibuat tergoda, hampir meninggalkan Tuhan. Bagaimana Ayub yang begitu setia dan saleh, tapi dia yakin dan dia percaya bahwa Allah sangat baik dan dia memenangkan ujian yang dia hadapi. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan, ya, oleh karena apa? Kecewa dia sudah setia, tapi mengapa dia tidak beruntung seberuntungnya orang jahat. Pemirsa The Safe Ministry, semua yang ada di alam semesta ini berada di kendali Allah, Allah yang penuh kasih. Kita tidak boleh meremehkan kejahatan, tapi tidak perlu khawatir karena Allah lebih berkuasa dan sudah diberikan obat penawarnya. Kematian Yesus dan kebangkitannya adalah obat penawarnya untuk mengalahkan kejahatan itu. Mari kita pilih untuk menerima apa? Kasih karunia, kematian, dan kebangkitan yang Yesus sudah berikan kepada kita sebagai obat jalan keluarnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi atas percaya kepada kasih Tuhan bahkan di dalam kejahatan. Kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Tobing. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, walaupun kami hidup di tengah-tengah kejahatan dan akibat-akibat kejahatan yang luar biasa pada saat ini, tapi kami tetap memuji, membesarkan nama Tuhan, dan kami tetap bersuka cita karena kami punya pengharapan Yesus yang sudah mati dan bangkit, yang menjadi jaminan kepastian bagi kami bahwa Engkau sudah mengalahkan kejahatan, dan juga satu jaminan pengharapan bahwa Engkau akan datang menjemput kami kedua kali nanti Tuhan, ketika Engkau menghilangkan segala anasir-anasir kejahatan dari muka bumi. Biarlah Tuhan, ketika kami menghadapi ujian-ujian, godaan-godaan setan yang membuat kami tergoda untuk meninggalkan Engkau, Tuhan kiranya segera mengutus Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menopang kami, untuk menarik kami dari keraguan-raguan kami, dari kebimbangan kami terhadap kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang maha baik, maha kasih. Engkau Allah yang tetap mengendalikan bahwa kejahatan di muka bumi ini semuanya itu oleh karena dosa yang sudah kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh Engkau asingkan, kami menikmati kasih yang Tuhan berikan bagi kami. Terberkatilah pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, pertanyaan kita lagi terjawab dengan kita mempelajari sekolah Sabat dan mempelajari Alkitab. Jangan lupa pemirsa The Safe Ministry, kita terus belajar sekolah Sabat dan juga melalui channel The Safe Ministry, di mana kami senang untuk berdiskusi sekolah Sabat. Jangan lupa untuk suka dengan video kami, langganan di channel The Safe Ministry, dan juga bagikan kepada orang-orang sekitar kita. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. 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 Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.